Karena udah jam 1 bisa sampai jam 1. Artinya insya Allah nanti aja baru kita baca. Tapi nggak apa-apa sedikit. Lal mukrohi la yamtani'u takliful mukroh. Tidaklah tercegah taklif dari al-mukroh. Kemarin sudah kita baca ada ghafil, ada mulja. Al-ghafil malayadri, orang yang dia tidak mengetahui. Artinya logikanya tidak bekerja sehingga tidak ada tamyiz. Seperti orang tidur, orang lupa, orang gila dan seterusnya. Pokoknya otaknya nggak berfungsi sehingga dia la yafhamul khitab, tidak mengerti khitab. Diajak ngomong dia nggak paham, disuruh sholat nggak paham. Itu ghafil. Kalau mulja kemarin orang sebenarnya dia paham khitab, dia ngerti diajak ngomong, tapi dia tidak ada peluang menghindar amma ulja ilai, dari sesuatu yang dia dipaksa kepadanya pada ma tadi. Seperti orang yang terjatuh dari puncak gunung, sementara di bawahnya ada orang. Nah, orang yang jatuh dari puncak gunung tadi, dia menyadari, kata kita bilang, ente jangan jatuh ke bawah, nanti tuh si A yang ada di bawah mati ketibaan ente. Dia yadri, dia tahu, cuma dia nggak bisa menghindar dari jatuh ke bawah, pasti dia jatuh ke bawah. Itu namanya mulja. Artinya dia ghair mukallaf, berarti dia ghair mukallaf dia, karena nggak bisa kita bilang stop, jangan jatuh, nanti yang di bawah mati nih A ketibaan. Dia nggak bisa menghindari itu, nggak bisa, makanya ghair mukallaf. Atau kebalikannya kita bilang, begitu dia mau jatuh, jangan jatuh, tapi ente terbang ke atas, gunakan ilmu peringan tubuh. Itu kan ada dalam film-film ya. Itu juga nggak bisa juga, jadi nggak bisa menghindar. Baik dari amma ulji'a ilai atau naqid, lawan dari maulji ilai, nggak bisa menghindar deh. Sehingga al-mulja ghair mukallaf. Nah sekarang al-mukroh. Kalau al-mukroh dalam kitab ini dikatakan la yamtani takliful mukroh, tidak tercegah taklif mukroh. Berarti mukroh tetap mukallaf. Kenapa dia tetap mukallaf? Karena orang yang mukroh itu, ya pertama dia sadar khitab tadi, terus kedua dia ada ikhtiar, ada pilihan. Artinya dia ada pilihan. Kalau mulja tidak ada pilihan, dia pasti jatuh ya. Kecuali kalau kita berhayal kali, bisa loh dia pakai ilmu ringan tubuh akhirnya dia loncat, ya enggak, itu kan hayalan. Ini kan kondisi normal, dia nggak ada pilihan kecuali jatuh, dan orang yang di bawah ketibaan mati, itu mulja. Kalau mukroh dia ada ikhtiar di sana, ada pilihan untuk melakukan pekerjaan yang dia diancam kalau tidak melakukan, sehingga dia kerjakan tuh, bunuh. Dia punya dua pilihan. Pilihan pertama membunuh orang yang dia dipaksa untuk membunuhnya. Pilihan kedua adalah dia bisa memilih untuk tidak membunuh, sehingga ya dia siap-siap menerima ancaman dari paksaan tadi. Katakanlah dia dibunuh juga, atau dia dipenjara, atau dia disiksa gitu, karena ada ikhtiar tadi. Sehingga al-mukrah la yamtani taklifuhu, tidak tercegah taklif, berarti mukallaf gitu dia. Tapi di sini ada dua pendapat sih ya. Pendapat yang di sini mengatakan la yamtani ikrahu la yamtani takliful mukrah, tidak tercegah taklif mukroh, berarti mukroh tetap mukallaf. Nanti ada pendapat yang kedua, al mukroh ghair mukallaf. Mukroh itu dia tidak ditaklif, enggak ya. Jadi ada pendapat. Pandangan yang kedua yang mengatakan al mukroh ghair mukallaf. Mukroh ghair mukallaf itu kembali kepada hadis Rasulullah
yang mengatakan rufi'al qalam an salasatin aninai matai saiskizo wa anil majnun hatta yufiqa. Atau kita kembali ke hadis yang satu saja, rufi'al qalam an salasatin, diangkat kolam mutaklif ya, bukan kolam doman. Kolam doman tetap dia harus tetap berlaku. Rufi'al qalam. Atau hadis yang lain, rufi'an ummati, diangkat taklif dari umatku al khata, dosa tersebab karena kesalahan. Wan nisyan, rufi'an ummati al khata, diangkat dari umatku al khata, dosa dari kesalahan. Wan nisyan, lupa. Secara umum ghair mukallaf gitu ya. Orang lupa ya. Apalagi wa masukri alai, dan diangkat dosa melakukan sesuatu yang usukrihu alai, mereka benar-benar dipaksa melakukan alai atasnya. Sehingga kelompok yang mengatakan al-mukrah ghair mukallaf, landasannya hadis ini. Landasannya rufi'an ummati al-khata wa awan nisyan wa masukri alai gitu. Jadi emang ada dua pendapat, masing-masing ada landasan dan alasannya. Itu nanti kita baca ya. Wa huwa mala manduha talau amukri alai illa bisabri ala ma ukriya bihi fala yamtani taklifuhu bil mukra alai wa in khalafa da'il ikrahi da'ya syar'i wala binaqidihi wa in wafaqa ay wafaqa da'il ikra da'ya syar'i alal asai fihi ma liimkanil fi'li liimkanil fi'al, karena ada ikhtiar memungkinkan memilih untuk melakukan pekerjaan yang dia dipaksa untuk melakukannya atau tidak melakukan pekerjaan yang dipaksa walaupun nanti dia harus menerima siksaan atau bukti dari ancaman tersebut. Nah, gitu aja. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.